utama ekonomi kreatif. Tenaga kerja ini dengan jumlah tenaga kerja yang banyak dan berkualitas sehingga berkembang dengan pesat. Yang kedua adalah tingkat pendidikan tinggi. Dengan adanya pendidikan maupun pelatihan, maka akan menambah kualitas tenaga kerja sehingga produk atau jasa dapat dihasilkan mampu bersaing di pasar global. Yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Dengan adanya kemudahan fasilitas yang ada, maka dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi produk atau jasa yang ada. Peran penting adanya pilar ekonomi kreatif. Adanya pilar ekonomi kreatif ini menjadi sangat penting karena melalui kelima pilar masyarakat dapat diketahui bagaimana cara memulai ekonomi kreatif. Pilar ini dijadikan sebagai landasan ataupun pedoman bagi seluruh pelaku ekonomi kreatif. Yang berikutnya, upaya dari pemerintah untuk memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif. Upaya pemerintah diantaranya adalah Temu Kreatif Nasional yang melibatkan para pelaku industri dan ekonomi kreatif, menyelenggarakan perlombaan tingkat mahasiswa seperti PKM, PMB, KBMI, dan ASNI, mengadakan pelatihan kepada masyarakat, memberikan bantuan finansial kepada UMKM, menyelenggarakan Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI, memberikan perlindungan hukum seperti hak atas kekayaan intelektual, bahkan mempersiapkan investor bagi pelaku ekonomi kreatif, dan masih banyak lagi. Oke, lanjut dulu. Yang berikutnya, karakteristik dalam pengembangan ekonomi kreatif. Yang pertama, kreativitas. Apa itu creativity? Pelaku ekonomi kreatif harus menunjukkan kapasitas dirinya dalam menciptakan suatu ide baru atau unik dan diterima secara luas. Yang kedua, inovasi. Atau inovasi. Pelaku ekonomi kreatif yang dalam dirinya terdapat suatu kemampuan mengembangkan ide atau gagasannya menjadi lebih bernilai. Ketiga, innovation. Menekankan pelaku-pelaku ekonomi kreatif pada upaya-upaya penciptaan ide-ide atau gagasan yang baru. Ya, dulu. Nah, tadi sudah dijelaskan kelompok mengenai pilar dari ekonomi kreatif. Pilar ini boleh dikatakan sebagai kekuatan fondasi yang dapat menggerakkan atau mover dalam ekonomi kreatif, supaya nanti ekonomi kreatif ini dapat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk kekuatan ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mensejahterakan dari masyarakat. Untuk itulah maka dibutuhkan kekuatan. Nah, kekuatan ini dapat dikatakan sebagai nilai pilar yang membangun ekonomi kreatif. Nah, apa saja pilar yang menjadi ekonomi kreatif yang dapat mendorong tingkat kemajuan ekonomi kreatif? Nah, yang pertama tadi adalah membutuhkan modal insani. Nah, modal insani ini apa? Yaitu kekuatan terhadap nilai diri yang dimiliki oleh seseorang apabila tertarik dalam ekonomi kreatif yang ingin bergerak atau berkecimpung dalam ekonomi kreatif. Nah, modal insani ini apa? Meliputi pertama tadi intelektual. Bagaimana intelektual yang dimiliki seseorang ketika ingin terlibat dalam ekonomi kreatif, seperti pengetahuannya, keahliannya, keterampilannya dalam melihat setiap peluang bisnis, mewujudkan peluang bisnis, lalu bagaimana kemampuan intelektualitas yang dimiliki untuk dapat mewujudkan terhadap bidang-bidang bisnis yang dipilih dalam ekonomi kreatif, seperti apakah dalam bidang budaya, seni, fashion, dan lain sebagainya. Nah, intelektual ini perlu ditingkatkan. Nah, bagaimana meningkatkan nilai intelektual sebagai modal pilar insani dalam ekonomi kreatif? Seperti melalui pendidikan, baik pendidikan formal
yang dapat mengasah kemampuan berpikir ataupun pendidikan yang bersifat non formal seperti mengikuti kursus, pelatihan, lalu simposium, lalu seminar yang tujuannya menambah pengetahuan dan wawasan yang baru supaya bisa diterapkan, dilaksanakan, diaplikasikan terhadap bidang ekonomi kreatif yang dipilih. Nah, selain itu juga memiliki kemampuan manajerial. Nah, apa ini manajerial? Yaitu kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk mengelola bidang-bidang bisnis dalam ekonomi kreatif, seperti melakukan perencanaan, plan, menetapkan tujuan, sasaran, merumuskan strategi, dan lain sebagainya. Lalu melakukan apa nih organizing, yaitu bagaimana dia mengelola ekonomi kreatif dengan baik seperti mengkoordinasikan dan lain sebagainya. Lalu leading, yaitu bagaimana memiliki kemampuan untuk memimpin dalam mengendalikan, merencanakan, mengambil keputusan, tujuan, menghandle masalah terhadap ekonomi kreatif dalam bidang bisnis yang dipilih. Lalu berikutnya C, controlling. Nah, apa ini controlling? Yaitu mengendalikan terhadap kegiatan dan aktivitas sifat bisnis yang dipilih dalam ekonomi kreatif supaya bisa memajukan ekonomi kreatif dengan melakukan upaya pengendalian dengan mengambil tindakan-tindakan korektif atau evaluasi yang diperlukan. Nah, dalam ekonomi kreatif, pilar sebagai insani ini tidak berhenti sampai di manajerial, tapi dia juga harus memiliki kemampuan dalam entrepreneur. Nah, apa yang entrepreneur? Yaitu kemampuan dalam bidang kewirausahaan. Nah, bidang kewirausahaan itu apa saja sih? Itu meliputi tadi yang disampaikan, yaitu kemampuan dalam melihat setiap peluang bisnis. Apa nih peluang-peluang bisnis yang sekarang bisa ditingkatkan, dikembangkan, diupayakan, lalu mencapai kemajuan, pertumbuhan dalam ekonomi kreatif apa saja? Bagaimana kesempatannya, peluangnya, tantangannya? Nah, ini kemampuan entrepreneur. Kemampuan entrepreneur juga berbicara mengenai bagaimana mampu mewujudkan pengembangan usaha dalam ekonomi kreatif dengan melibatkan pemasaran, keuangan, produksi, SDM, dan lain sebagainya. Nah, entrepreneur juga berbicara mengenai creativity dan inovasi. Nah, yaitu apa? Kemampuan dalam mengembangkan ide-ide dalam bisnis yang dalam berbagai bidang di ekonomi kreatif. Bagaimana kreativitinya untuk menghasilkan hal-hal yang baru. Nah, dalam bidang ekonomi kreatif, entah itu seni, entah itu fashion, entah itu film, entah itu teknologi, entah itu kuliner, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa yang perlu untuk diinovasi dari ide-ide kreatif yang akan dikembangkan? Untuk apa? Untuk menciptakan hal-hal yang baru. Nah, dalam apa? Dalam pengembangan produk. Nah, apa saja nih dalam hal pengembangan produk? Nah, supaya dapat ditingkatkan. Nah, selain itu, modal insani juga harus bisa memiliki keterampilan personal. Nah, keterampilan personal itu apa? Namanya bisnis harus bisa bekerja sama, membangun misalnya kerjasama terhadap berbagai rekan-rekan bisnis supaya nanti bisnis atau usahanya dalam bidang ekonomi kreatif dapat terus ditingkatkan, mengalami perkembangan. Jangan sampai stuck. Nah, ini modal yang bersifat insani. Nah, selain itu ada modal yang dinamakan modal sosial, pilar kedua. Nah, ada yang tahu apa itu modal sosial? Nah, dalam menumbuh kembangkan ekonomi kreatif. Namanya sosial itu apa? Dia tidak bisa seorang diri. Berarti apa? Butuh orang lain untuk bekerja sama, dilibatkan, berkoordinasi,
membangun kekuatan jaringan. Nah, inilah modal sosial, di mana modal sosial itu dapat kita tumbuhkan untuk peningkatan nilai aspek-aspek dalam ekonomi kreatif. Nah, yang meliputi apa? Bisa pariwisata, bisa dalam bentuk kuliner, bisa dalam bentuk fashion atau tekstil. Nah, bisa dalam bentuk film, bisa dalam bentuk budaya, bisa dalam bentuk teknologi. Nah, nilai-nilai aspek dalam ekonomi kreatif ini perlu untuk ditumbuh kembangkan. Nah, butuh adanya kerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi, lembaga, perusahaan besar, dan lain sebagainya, supaya ekonomi kreatif tumbuh. Nah, supaya bisa kerjasama bagaimana? Butuh nih kemampuan sosial, seperti tadi bekerja sama, kemampuan berkomunikasi, kemampuan negosiasi, membangun jaringan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, dalam pilar ekonomi kreatif butuh juga modal budaya. Nah, modal budaya. Bisa dihapus? Nah, modal budaya ini apa? Kalau bicara budaya, budaya kan diambil dari bahasa Sanskerta, yang artinya budaya. Budaya itu merupakan sebuah nilai yang dapat diajarkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai itu apa? Banyak macam, bisa bahasa, seni, bisa adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah, berarti modal budaya apa nih? Namanya modal budaya, yaitu dapat dilihat dari adat istiadat, dari etika atau norma. Lalu apa lagi? Modal budaya. Ada adat istiadat, etika, norma, terus panorama alam, seperti Danau Toba, Danau Tangkuban Perahu, Raja Ampat, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi modal budaya? Kira-kira ada istiadat, etika, panorama alam, ya, dalam bidang seni dan kuliner. Nah, ini modal budaya ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi kreatif. Nah, selain itu, modal budaya kita bisa menggunakan bagaimana menciptakan perilaku yang baik dalam bisnis ekonomi kreatif. Seperti apa? Mengedepankan, kita terkenal dengan keramah tamahan. Bagaimana mengedepankan keramah tamahan supaya banyak konsumen yang mau membeli produk-produk dari ekonomi kreatif. Lalu apalagi orang Indonesia terkenal dengan perilaku yang baik berupa menjunjung tinggi kepercayaan. Nah, bagaimana membangun kepercayaan di tengah masyarakat seperti produk-produk ekonomi kreatif yang berkualitas. Nah, terus apalagi? Yaitu, nah, orang Indonesia terkenal selain ramah, baik, jujur. Nah, apalagi? Nah, mudah bergaul. Nah, manfaatkan kemudahan dalam bergaul orang Indonesia berkomunikasi dengan baik. Nah, ini bisa dimanfaatkan dalam ekonomi kreatif. Untuk apa? Menumbuh kembangkan ekonomi kreatif agar ekonomi kreatif lebih dikenal di masyarakat. Lalu apalagi? Produknya disukai konsumen. Nah, ini dia. Nah, saya stop dulu sebelum pilar berikutnya. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Nah, oleh sebab itulah, selain daripada modal ini, ada juga modal pendukung dalam ekonomi kreatif. Nah, apa saja modal pendukung ekonomi kreatif?
yaitu bisa dalam bentuk kekayaan alam. Nah, bagaimana nih memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia yang ada dari Sabang sampai Merauke, di mana kekayaan alam ini bisa dikelola dengan manajemen yang baik untuk menciptakan kekuatan ekonomi kreatif berupa pariwisata dengan menghidupkan perekonomian dari masyarakat lokal yang ada di dekat panorama alam tersebut. Nah, bagaimana nih supaya misalnya contoh yang ada di Danau Toba, supaya masyarakat sekitar Danau Toba itu dikembangkan perekonomiannya dalam wujud ekonomi kreatif yang nantinya bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau dengan pemerintah setempat atau dengan lembaga, departemen atau kementerian pariwisata. Nah, ini bisa dilakukan dengan pemanfaatan modal kekayaan alam. Nah, apa saja? Bisa misalnya kalau Danau Toba, misalnya apa nih? Oh, bisa menjual bentuk ekonomi kreatif dalam produk misalnya kain ulos. Nah, apalagi bisa dalam bentuk misalnya contoh manik-manik misalnya. Apalagi dalam bentuk kalung. Apalagi senjata tradisional apa ya? Contoh. Apa? Mati Pak. Hah? Orang mati dia. Apa? Senjata tradisional orang Batak. Apa? Hah? Kalau Jawa kan keris. Kalau Aceh kan rencong. Kalau Jawa Barat kujang. Senjata tradisionalnya. Apa? Anggap aja ya, misalnya golok, anggap aja golok. Nah, ini bisa untuk dijadikan sebagai bentuk dari produk ekonomi kreatif. Dalam hal apa? Mendukung nilai pariwisata. Nah, tapi dengan catatan ini semua harus dikelola secara tepat dan benar. Dengan apa? Dengan manajemen profesional. Nah, lalu apa lagi? Jangan lupa, Indonesia juga memiliki kekayaan dalam suku bangsa, dalam pilar ekonomi kreatif. Ini bisa dimanfaatkan suku bangsa. Nah, suku bangsa. Nah, seperti apa? Nah, seperti kita bisa memanfaatkan berbagai suku bangsa untuk tampil dalam pagelaran-pagelaran negara, seperti misalnya contoh untuk memperkenalkan bentuk ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Misalnya tari-tarian yang ada di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan lain sebagainya. Nah, kekayaan yang dimiliki suku bangsa ini bisa dijadikan sebagai ekonomi kreatif dengan cara apa? Bekerja sama dengan pemerintah melalui duta besar misalnya, supaya nanti duta besar dilibatkan, supaya ada beberapa suku di Indonesia ini bisa untuk tampil di kancah internasional atau global dalam bentuk untuk bisa mewujudkan ekonomi kreatif. Dengan cara apa? Siapa tahu dengan adanya hal tersebut duta besar bisa mengelola lagi lebih baik supaya mendatangkan investor untuk memberikan pendanaan dalam ekonomi kreatif dalam memanfaatkan suku bangsa seperti tadi kekayaan seni dalam bentuk tarian dan lain sebagainya. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Nah, selain itu juga membutuhkan nilai kelembagaan. Kelembagaan. Apa ini kelembagaan? Tentu butuh kerjasama seperti instansi, lalu bisa institusi, bisa juga dari pemerintah, bisa juga dari pihak swasta, dan lain sebagainya. Nah, pihak-pihak ini tentu bisa dilibatkan dalam ekonomi kreatif untuk apa? Membantu dalam hal permodalan, dalam hal perluasan networking, dalam hal untuk marketing, dalam hal untuk produksi, dalam hal untuk peningkatan promosi dan lain sebagainya. Nah, lembaga ini bisa dilibatkan untuk bisa menumbuh kembangkan dan membantu ekonomi kreatif supaya ekonomi kreatif Indonesia terus meningkat. Nah,
dan banyak generasi-generasi selanjutnya tertarik untuk terjun dalam ekonomi kreatif. Nah, sampai di sini sebelum saya kasih kelompok, ada pertanyaan kira-kira? Nah, supaya mempersiapkan ekonomi kreatif apa nih dibutuhkan nih? Nah, dibutuhkan apa? Ini dia nih. Nah, sebelum balik lagi, dibutuhkan ini kelompok-kelompok yang mendukung, yang mensupport terhadap ekonomi kreatif, seperti tenaga kerja kreatif, seperti ada peneliti yang dilibatkan untuk bisa memberikan penelitian hasilnya supaya berguna dalam menumbuh kembangkan ekonomi kreatif. Lalu apalagi ada misalnya dilibatkan tenaga ahli, seperti misalnya selain peneliti bisa juga tenaga ahli dalam bidang pakar ekonomi kreatif atau dalam bidang manajemen dan lain sebagainya untuk membantu dalam merumuskan ekonomi kreatif, bagaimana strategi-strategi dalam menumbuhkan ekonomi kreatif. Nah, lalu juga membutuhkan komunitas. Komunitas kreatif itu apa? Orang-orang yang berkecimpung, terlibat, aktif, atau pemerhati dalam ekonomi kreatif. Nah, ini bisa dilibatkan dengan mereka memberikan saran, masukan, kritik. Nah, dalam ekonomi kreatif. Lalu kelompok kreatif, siapa aja nih kelompok kreatif nih kira-kira? Kelompok kreatif sebagai nilai pilar dalam menumbuh kembangkan dan menggerakkan ekonomi kreatif. Nah, kira-kira kelompoknya siapa nih? Kelompok kreatif. Nah, bisa tadi peneliti, bisa juga dari guru, bisa juga dari dosen, bisa juga dari pakar ekonomi kreatif atau pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang dapat memberikan dukungan, support, kritik, masukan, saran, merumuskan strateginya, memberikan ide-ide, dan lain sebagainya. Oke, lanjutkan, silakan. Komponen pendukung ekonomi kreatif. Yang pertama ada kelompok kreatif meliputi industri, kelompok, dan individu yang secara langsung maupun tidak langsung menghasilkan produk kultural. Yang kedua ada tenaga kerja kreatif, yaitu meliputi individu pemikiran dan pelaksanaan yang telah terlatih dalam keterampilan budaya yang memotivasi kepemimpinan industri. Yang ketiga ada komunitas kreatif, yaitu meliputi tempat konsentrasi area geografis dari pekerjaan kreatif, bisnis kreatif, dan organisasi budaya. Jadi kesimpulannya, Nah, coba kesimpulan bahasa sendiri ayo. modal dasar dan Nah, coba pilar pakai bahasa sendiri, coba. pergerakan. Nggak usah selek, coba pakai bahasa sendiri. Apa itu kesimpulannya terhadap pilar dan modal ekonomi kreatif? Nah, misalnya saya kasih contoh satu, bahwa ekonomi kreatif dapat terus-menerus ditumbuh kembangkan dalam meningkatkan nilai kesejahteraan perekonomian dan mendorong perekonomian dalam masyarakat dengan melihat yang menjadi kekuatan terhadap pilar perekonomian kreatif yang meliputi apa tadi? Modal ekonomi, modal sosial, lalu modal budaya, lalu ada istiadat, faktor pendukung dari instansi, suku bangsa, serta memperhatikan modal insani. Nah, itu bisa terserah kesimpulan berikutnya apa. Nah, pakai bahasa sendiri, kayak tadi kan saya pakai bahasa sendiri. Modal dasar dan pilar pergerakan ekonomi kreatif adalah melalui dukungan SDM, kreatif, kekayaan budaya, teknologi, serta kebijakan yang Ya, mendukung. coba pakai bahasa sendiri, coba.
Nah, misalnya kayak tadi tuh contoh, atau yang kedua, modal viral dari ekonomi kreatif bisa dalam bentuk modal insani. Bentuk modal insani salah satunya adalah bagaimana meningkatkan nilai intelektualitas dari pelaku ekonomi kreatif dapat melalui pendidikan yang bersifat formal maupun non formal, melalui tadi bisa dalam bentuk non formal, seminar, workshop, pelatihan. Kalau pendidikan formal melalui jenjang pendidikan yang dilaluinya seperti dari SD sampai perguruan tinggi. Ayo pakai bahasa sendiri, gampang kan? Kesimpulan doang tuh. Oke. Kesimpulan, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi inovatif, atau karya yang original dan bermanfaat. Nah, modal kreatif bukan hanya tentang memiliki ide, tetapi juga tentang kemampuan untuk mewujudkan. Nah, coba bahasa sendiri, nggak usah dilihat, coba. Mewujudkan kreativitas, inovasi, pengetahuan dan keterampilan, modal sumber daya, keterampilan berpikir kritis, kemampuan beradaptasi. Oke ya, udah cukup. Ya. Ada pertanyaan kira-kira mengenai pokok bahasan ekonomi kreatif dalam film dan modal sebagai penggerak ekonomi kreatif? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ya ditutup. Kelompok selanjutnya mereka juga. Hah? Kelompok selanjutnya mereka juga. Oh, kelompoknya langsung oke ya. Yang mana? Sama. Tadi juga.